Halo, kembali lagi ke Belajar Coding Indonesia. Kemarin kita udah coba ngerjain Golang, sertifikasi untuk Golang. Nah, hari ini saya pengen nyobain sertifikasi buat Java. Eh, Bakal menarik karena day to day saya nggak terlalu banyak nyentuh kode Java. Kayaknya terakhir kali saya aktif development Java itu mungkin sekitar 1 atau 1,5 tahun lalu. Tapi coba kita lihat. Kita tes dari basicnya dulu ya. Eh, Seperti biasa, saya bakal googling sedikit untuk mengerjakan soalnya. Informasi nggak ada yang berbeda. Kita lihat eh, kira-kira saya bisa nggak menyelesaikan sertifikasi dari si Java ini sendiri. Oke, em, ada 6 pertanyaan. Waduh. Oke, 60 menit ya. Mudah-mudahan bisa. Mulai. Oke, ada multiple choice, ada coding. Aku mau coba ke multiple choice-nya dulu ya. Ini kadang-kadang menjebak nih multiple choice. Oke, ada interface, ada base C di implementasi metode. Oke, extend base C implements base I. Hmm, ini sepertinya compilation fails ya, karena di sini uh, sorry, ini implementasi. Oke, si base C sih udah implementasi si uh, base I ya. Ini menarik. Karena dia public, ini seharusnya uh, bisa di invoke dari si kelas uh, anaknya ya. Hmm, base C implement base I ini kayaknya sih inside base si method, karena pada dasar si base C udah implementasi si base I. Uh, saya bakal coba uh, saya ini geser panel buat si uh, Zoom meetingsnya. Aku mau coba buka repo Java. Kayaknya ini bisa di copy ya. Oke, coba buat aja interface I yang punya kelas base I yang implementasi void method. Malah lupa ini ya. Halo, nah, di sini aku mau coba si kelas mainnya itu extends si base I implement si I. Ini kalau feeling aku sih harusnya bisa compile dan lolos ya, karena si base I udah implement si I method. Nah, agak lupa deh ini public. Dan bisa ke print ya, jadi memang nggak masalah. Oke, ini public semua kan. Oke, aku mau coba. Seingat aku sih kalau nggak di specify harusnya jadi uh, public. Tapi aku mau coba pastiin. Ya, benar. Oke. Oke, bisa sirupable, get sugary, pancake-nya sirupable. Oke, blueberry, bronze pancake. Oke, blueberry pancake.
pick one option. Ini seharusnya tetap bisa ya, karena get sugary dan get sugary in S ini adalah dua metode yang berbeda. Jadi ini namanya operator overloading kalau nggak salah. Jadi satu function yang punya beberapa metode params. Ya seharusnya nggak ada masalah sih. Oh, tapi aku justru curiga di sininya nih. Apa harus di specify? Tapi kayaknya enggak sih. You find the output. Oke, in value, by value, double value. X tambah B tambah D. Aku bakal mikir kalau bytes itu nggak bisa di convert jadi number, bit number. Menarik, menarik. Aku cobain. Banyak nih yang aku lupa. Float, float. Oke, ini dia baik lagi, bukan double. Sorry catch. Hello, hey. Berapa? 10 menit ya. Kita coba selesaiin multiple questionnya di 10 menit. Oh, ternyata nggak masalah ya. Oke. Ternyata si LN-nya bakal coba pakai bentuk yang paling generik mungkin. Di sini kasusnya shift word. Atau double. Ini nggak masalah, ini juga nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Ini pun sebenarnya nggak masalah. Tapi aku bakal mikir ini yang masalah karena dia berpikir kalau ini adalah penutup dari si ini. Jadi ini bukan part of dokumen lagi nih, penutup yang terakhir. Oke, mudah-mudahan yang tadi benar semua ya. Kita coba kerjain dulu kodenya. Komparator. Oke. Kita disuruh buat sebuah komparator yang mana dia punya beberapa metode. Oke. Aku buat drivernya dulu, test case, di scan, lalu compare. Oke. Komparator. Berarti kita yang perlu kita lakukan hanya implementasi komparator ya. Oke. Kita bakal buat kelas komparator. Lalu di sini dia minta ada 3 apa nih, signature. Compare CIN A ini. Yang namanya tadi si overloading. Karena kalau kita lihat kodenya sekilas ini kita harus menerka-nerkan jadi gimana. Jadi banyak juga bahasa pemrograman yang nggak mengizinkan. Jadi satu signature nama metode itu hanya untuk satu function definition dan satu method params. Di Golang seingat saya seperti itu.
Jadi ini harus dibedain, jadi kayak compare in, compare string sama compare si. Nah, juga kan paradigma programmer yang bilang bahwa lebih jelas itu lebih baik daripada lebih ringkas. Itu juga belajar tuh kalau kita di sebuah tim, kadang-kadang memang ada kode-kode yang mungkin bukan bentuk kode yang paling optimal atau bukan paling bentuk optimal, tapi itu yang lebih gampang dimengerti dan lebih gampang dimaintain. Karena kan yang mengerjakan kode itu tidak hanya selalu kita, mungkin akan ada orang lain. Kadang-kadang aja kita melihat kembali kode yang pernah kita buat, kadang-kadang bingung sendiri kan, maksud gua apa nih waktu itu, gitu. Oke, dia return true kalau sama, kalau enggak false. Oke, berarti cek kesamaan. Terus kalau stringnya sama atau enggak. Oke. Kalau integer array, true kalau A dan B sama panjangnya. Berarti kita bisa kasih early termination di sini. Aku lupa kalau kayaknya size-nya. Size tidak sama dengan size CT. Ini harus false. Aku mau coba ini. Kenapa ya aku nggak punya? Nah, oke. Aku coba refresh page-nya lagi. Mudah-mudahan si kodenya nggak hilang. Aku takutnya dia ngira kalau aku mau pindah tempat lain. Oke, untuk komplitnya jangan nggak. Oh sorry, kalau string dia equal seperti ini. Equals B. Oke, atau komplitnya nggak jalan. Oke, size-nya harus sama, kalau nggak sama dia false. Lalu untuk setiap indeks, berarti aku mau coba harus punya si A. Lalu kita coba iterasi ke tiap elemen, dan aku harus mastiin bahwa A-nya sama. Oke. Ya, berarti kalau misalnya di sini ini dia integer, let's say aku punya AV F value itu adalah A dari indeks yang sama, lalu si B pada indeks yang sama juga. Kita bandingin, kalau kedua hal ini tidak sama, AV return false. Ini kalau tidak sama. Nah, kalau kita udah evaluasi semuanya dan ternyata semuanya sama, kita balikin. Sama kayak gitu ya. Kita coba run dulu. Mudah-mudahan nggak ada kesalahan compile. Kadang-kadang kesalahan aku adalah masalah tanda kurung atau titik koma, karena golang nggak pakai hal itu. Compare, oke. String, oke. Stringnya si Java itu pakai huruf besar ya. Iya. Kalau di bawah huruf kecil. Ini kadang-kadang kesulitannya kalau misalnya kita jalan dengan project yang multibahasa, kadang-kadang ke bawah-bawah nih, praktis yang satu ke praktis yang lain. Padahal sebenarnya semua bahasa pemrograman punya praktisnya masing-masing. Oke, size. Bukan size ya, length. Dan dia bukan. Oke, same different. Oke, kita coba semua test case. Semua. Oke, semuanya berhasil. Kita submit. Nanti kita revisit lagi. Oke, 46 menit lagi. Ayo. Oke, ada 2 kalkulator. Sum of two integers, oke. Inherit dari kalkulator. Aku mau coba lihat kode drivernya dulu. Bisa jadi lebih baik. Kita jadi memahami lebih baik ketika lihat sih kode drivernya. Ini juga yang salah satu hal yang baik bisa kita tiru dari TDD ya, Test Driven Development. Teman-teman, kalau misalnya memang ketika mengerjakan sebuah kode, tesnya dilakukan dengan baik, dibuat dengan baik, kadang-kadang tes bisa jadi panduan kita dalam mengimplementasikan sesuatu atau memahami sesuatu. Karena kan ketika di tes unit itu biasanya kelihatan bagaimana sebuah objek itu dibentuk, bagaimana sebuah objek ini berinteraksi dengan objek lainnya, atau bukan objek, mungkin unit lainnya, jadi modul unit bisa jadi modul, bisa jadi objek.
seperti itu. Nah, ini kan bisa kelihatan bahwa oh ternyata si adder ini akan memanggil add dari dua integer. Oke, kalkulator. Oke. Berarti kita akan punya sebuah kelas yang namanya adder yang harusnya implementasi kalkulator. Si kalkulator ini sendiri punya abstrak class, sebuah abstrak kelas kalkulator. Dia punya balikannya adalah integer juga ya, artinya ya, integer add integer b. Belum ada implementasikan di sebuah abstrak class, lalu si adder mengimplementasi si kalkulator. Kita implementasi nih add integer b. Ini teman-teman, ini yang namanya polymorphism ya. Jadi kita punya sebuah polymorphism. Jadi satu bentuk itu bisa dijelmakan menjadi beberapa bentuk seperti ini. Sebenarnya kita pedulinya si adder object ini adalah sebuah kalkulator, cuman bentuk konkretnya adalah pada konteks ini adder, dan ini nggak masalah karena si adder itu adalah bagian dari kelas kalkulator seperti yang kita implementasikan di sini ya. Oke, solution. Oke, kita nggak perlu ngurusin apa-apa. Lalu oke, ini bisa kita A tambah B, seharusnya nggak masalah seperti itu. Gitu. Abstract class. Oh, kalau abstract class harusnya extends, bukan interface. Oke, abstract. Propagator. Oh, abstract class-nya udah ada. Oke. Oke. Aku nggak ingat kalau abstract class itu harus specify abstract di depannya. Karena karena abstract class bisa jadi punya beberapa metode yang sudah diimplementasi. Make sense. Oke, kita akan tes. Seharusnya sih cukup sederhana ya, tidak ada edge cases yang perlu kita perhatikan. Oke, kita submit. Ini tadi kita tes di REPL-nya harusnya benar seperti ini. Untuk get sugary completion-nya nggak masalah karena dia mencoba mengimplement hal yang berbeda. Abstract class, belum disable, pancake, sugary. Benar juga. Ini hampir kita lihat. Ini dia abstract class-nya pancake, tapi dia implement pancake ini seharusnya extends. Ini seharusnya compilation fail due to line 6. Duh, hampir kita ketipu. Menarik. Find the output, ini kita udah coba 90. Untuk ini comment. Biasanya sepengetahuan saya ini karena pada dasarnya bentuk validasi dia itu state flow-nya adalah dia cari dulu pembuka si komennya, terus dia immediately return kalau dia menemukan penutup si komennya itu. Jadi kalau kita lihat sini, ini masih komen, tapi ini bukan. Dari sintak highlight-nya aja udah kelihatan. Mungkin ini nggak terlalu obvious karena ini kelihatan nggak seimbang. Ini coba aku masukin. Oke. Sepertinya sih mudah-mudahan benar. Kita submit. Terus di tes, kita makan waktu sekitar 20 menit. Lebih lama daripada si Golang ya. Tapi ya, soalnya lebih banyak. Dan cukup tricky ketika kita ngerjain soal yang multiple choice. Pada akhirnya aku nyerah dan nyobain kodenya sendiri.
Oke, what did you like? Oke, aku kasih bintang 2 karena kalau complete-nya nggak jalan. Autocomplete is not working. Oke, kurang lebih seperti itu buat Java basic-nya. Banyak hal yang aku harus refresh lagi, sepertinya soal Java, tapi more or less cukup paham flow-nya seperti apa, dan ya sintaksnya sedikit banyak aku ingat. Hal-hal minor yang mungkin bisa dicari dengan googling. Aku bakal pause dulu dan kita lihat lagi apakah kita berhasil lolos dari si sertifikasi Java-nya. Oke, sampai nanti. Oke, sekitar 5-10 menit kita dapat hasilnya dan ternyata kita berhasil menyelesaikan si Java basic-nya. Sayangnya nggak dikasih tahu ya kita benar di mana aja atau salah di mana aja. Karena aku cukup penasaran sama si soal multiple choice-nya. Tapi nggak masalah. Ya kita udah berhasil nunjukin kalau kita ngerti class, data structure, inheritance, exception handling, dan lain-lain di Java. Jadi kita di-expect untuk proficient di Java 7 atau Java 8. Kurang lebih seperti itu untuk sertifikasi Java kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.